Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lover, agama ini perekat, agama ini harapan, dan agama ini healing. Menjaga garis lurus, ini generasi mikir. Jadi teman-teman, hari ini kontennya adalah ingin membahas ini adalah buku Algoritma Syurga. Jadi buat teman-teman yang kepo sama buku Algoritma Syurga, saya jelasin di konten kali ini. Jadi kali ini kita akan ngebahas covernya dulu. Covernya ini sangat menarik. Jadi yang ngebuat covernya keren banget. Karena kalau kita lihat gambaran depannya ini, itu ada smoke-nya gitu ya, ada asap. Ada asap dan kebalik ya. Setelah baca buku ini, maka jalannya akan terlihat sudah tidak terbalik lagi. Ya, jadi filosofinya seperti itu. Ketika di awal kita masih burem, tapi insya Allah setelah saya membaca buku ini sampai di ending, maka kita akan melihat dengan jelas jalan yang lurus. Maka akun ini dinamakan menjaga garis lurus gitu ya. Nah, kali ini saya mau ngebahas tentang daftar isinya aja. Jadi sedikit memproyeksi di dalam buku ini akan ada apa gitu. Karena saya tipikal orang yang kalau misalnya membaca buku akan melihat daftar isi gitu ya. Selain dari tulisan di belakangnya gitu. Tulisan di belakangnya ya, biasanya kan kita kalau membaca buku kayak gitu ya. Kemudian kita juga suka ngebaca di kata pengantarnya. Biasa kata pengantar tuh akan kelihatan narasi deduktif dari sebuah buku itu menarik apa enggak gitu. Dan di sini saya mau ngebahas tentang daftar isi. Yang pertama kita akan ada testimonial. Jadi testimonial ini dari teman-teman yang sudah merasakan keajaibannya gitu ya ketika mengkonsumsi narasi-narasi di generasi mikir. Buat teman-teman yang belum follow Instagramnya boleh follow, karena memang kami membuat narasi-narasi yang ngebuat healing gitu ya. Ada harapan cuman satu. Jadi di bab ini kita akan dinarasikan mengenai kita tidak memiliki alasan lain selain memberikan rahmat kepada alam ini, karena tujuan dari diciptakan agama ini dan diturunkannya Rasulullah SAW adalah memperbaiki akhlak dan merahmati alam ini ya. Jadi harapan cuma satu, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nanti itu akan dibuat dengan keren banget, jadi kalian harus baca. Bab selanjutnya adalah retrospeksi mengenang sekuntum waktu. Jadi itu adalah cerita lama gitu ya, cerita lama ketika saya menemukan keimanan saya, ketika saya memiliki ujian yang cukup berat pada saat itu gitu ya. Jadi itu di retrospeksi mengenang sekuntum waktu ketika saya mencari Allah gitu ya. Ketika saya merasa bahwa kedekatan Allah kepada kita itu hanya promosi ulama aja. Faktanya Allah tuh nggak ada gitu ya. Ketika kita butuh Allah di mana gitu. Pada saat itu saya belum hijrah gitu ya. Jadi di cerita bab itu adalah tentang awal perjalanan saya niat mencari alamat Allah gitu ya. Kalau judulnya lagu Ayu Ting Ting alamat palsu gitu, saya nggak mau pegang alamat yang palsu. Harus sampai di depan Allah, insya Allah. Kita harus punya tekad insya Allah. Karena caranya sudah ada dan gamblang sekali. Jangan sampai kita nggak sampai gitu ya. Kemudian kita mulai dari akhir. Jadi alurnya akan ngeplot gitu ya. Jadi dari depan ke belakang lagi. Kita mulai dari akhir. Di sini saya akan ngebuat teman-teman untuk terkoneksi dengan masa depan. Seru banget deh pokoknya buku ini. Setelah itu, ketika teman-teman akan menyadari bahwa ternyata masih di dunia, bab ini adalah kesempatan kedua atau second choice ya, bahwa kita selalu punya kesempatan kedua dalam kehidupan ini. Selanjutnya, mudah tapi tak murah. Jadi di bab ini kita akan dibuat sepede-pedenya dengan agama ini gitu ya, bahwa ternyata Allah sangat memudahkan. Bahkan Rasulullah bilang juga agama ini sangat mudah. Kemudian kenapa sulit? Hawa nafsu kita membuat sulit. Maka mudah tapi tak murah. Selanjutnya akan ada hologram raksasa dunia. Jadi di buku ini dinarasikan bahwa dunia bagai hologram ya, karena manusia itu memang rapuh gitu. Ketika kita proses melihat aja, apakah kamu yakin melihat sesuatu kalau kamu tidak ada cahaya? Tidak. Ya, jadi harus ada akal untuk menafsirkan cahaya gitu ya, harus ada cahaya, kemudian harus ada objek lain gitu ya. Jadi memang ini adalah hologram raksasa.
Kemudian kesempurnaan Islam. Jadi di bab ini kita akan disadarkan betapa sempurnanya agama kita gitu. Dan betapa bersyukurnya bahwa kita dipilih untuk merasakan kesempurnaan ini. Selanjutnya tentang kendala tak kasat mata. Jadi di buku ini menegaskan bahwa seseorang yang memiliki tujuan namun tidak mengenal kendalanya, maka bisa jadi tidak sampai tujuan gitu. Maka ketika memulai perjalanan ya seperti yang saya sudah jelaskan, kita harus menentukan tujuan kita dan mengetahui kendala kita apa. Akan dibahas di buku itu. Selanjutnya adalah Once Upon a Time. Jadi ini adalah tema tentang bagaimana saya menuliskan tentang sejarah kegagalan domino kehidupan, yaitu berhasilnya iblis merayu Nabi Adam untuk memakan buah khuldi. Itu menjadi titik diturunkannya dan menjadi cikal bakal persaudaraan kita semua gitu. Selanjutnya adalah membongkar black box domino kesalahan. Jadi ketika kita mau mengalahkan sesuatu, maka yang harus kita lakukan adalah pelajari cara kerjanya, pelajari mediumnya, dan lihat rumus dasarnya. Maka semua keburukan di muka bumi ini pasti dasarnya adalah rumus dasarnya. Kemudian selanjutnya adalah setan mustahil old style. Jadi setan itu selalu membelah diri karena target dia adalah tidak menemukan jalan lurus. Kita akan dibuat sesusah mungkin. Maka zaman ini kita akan melihat semuanya ambigu, semuanya berubah begitu cepat gitu ya. Bahkan sekarang mood sudah menjadi sistem perekonomian gitu ya. Ketika mood seorang terganggu, kita bisa jadi supply dan demand baru gitu dalam perekonomian. Itu baru mood, belum yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah yang terindah akan memilih yang maha indah. Jadi teman-teman, kita harus menyadari bahwa kita indah banget gitu ya. Allah tidak menciptakan kita selain dari kesempurnaan kita, bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna gitu. Dan seharusnya kita memilih yang maha indah menjadi dalil kehidupan kita gitu ya. Kita memilih dalil-dalil yang cantik dalam Al-Quran, kita memilih yang terindah yaitu Rasulullah, dan kita memilih Tuhan yang maha indah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini akan dibuat kita akan jatuh cinta kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan dibuat GR seGR-GR-nya. Narasi ini sangat indah gitu ya. Bahwa kita semua adalah kekasihnya yang dinanti di suatu tempat yang sudah disiapkan terindah buat kita. Selanjutnya adalah sebuah surat tanpa judul. Kita akan membedah dan menafsirkan surat Al-Ikhlas. Kenapa surat Al-Ikhlas yang notabene-nya ikhlas namun tanpa judul ikhlas gitu, atau tanpa ada statement ikhlas gitu, akan dibedah di buku ini. Akan dibedah di bab ini. Kemudian one stop solving, cukup satu kunci. Jadi ternyata kehidupan kita hanya butuh satu kunci untuk membuka semua kehidupan yang indah di dunia ini. Jadi kamu hanya butuh satu kunci ini, maka kehidupan kamu akan terjamin semuanya. Bab selanjutnya adalah menjadi citra kerahmatan. Jadi kita diharapkan setiap individu menjadi citra rahmat itu sendiri, biar agama ini dilihat indah oleh manusia lain gitu. Karena tanpa rahmat, tanpa kelekatan, maka agama ini akan mencong gitu atau asimetris. Jadi dengan kesempurnaan Islam, itulah agama rahmat, agama yang simetris. Selanjutnya babnya adalah one day atau sebuah konsekuensi. Jadi suatu hari kita akan menemukan sebuah konsekuensi yang kita lakukan saat ini. Bab selanjutnya adalah kita tuan takdir. Jadi seru banget. Bab ini akan menyadarkan bahwa kitalah pelukis takdir kita sendiri. Selanjutnya adalah diamond heart atau bagaimana kita agar memiliki hati yang indah gitu ya. Bagaimana kita sudah tidak mentoleransi hal-hal yang primitif dalam kehidupan kita. Selanjutnya ada strategi kemenangan jalan lurus, bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus punya strateginya, dan dibahas di buku ini. Dan gongnya adalah algoritma syurga, bahwa ternyata syurga ada algoritmanya. Gak percaya, harus baca buku ini. Dan kamu akan melihat dengan nyata 3 golongan 2 jalan. Gimana sih baca buku ini? Selanjutnya adalah saringan cinta, penggaris syurga, bahwa ternyata ujian adalah saringan cinta dan menarik kita ke garis lurus. Kemudian relativitas syurga, betapa syurga itu relatif, al-latif, bahwa Allah mencintai kita dengan segala strateginya. Kita lihat bahwa para nabi memiliki strategi yang berbeda, dan kita diharapkan menangkap substansi Al-Quran agar bisa berdaya tahan terhadap kehidupan dunia ini yang serba ambigu. Akuntabilitas amal menyenangkan sekali ternyata ketika ditarik
garis gitu ya, bahwa kita memiliki akuntabilitas amal yang memang nyatanya ketika kita mengakui bahwa ada makhluk gaib yang selalu menyertai kita, kita akan konsisten dengan amal-amal yang istiqomah dan repetisi terhadap kejadian-kejadian membentuk takdir yang baik. Selanjutnya adalah pembuktian algoritma syurga. Jadi ketika saya membuat di sini algoritma, di bab ini akan dibuktikan bahwa ini jalur yang lurus, semua full dalil. Oke, panjang juga ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi udah ada tanda 10 menit, sudah selesai. Semoga menarik ya, semoga menarik karena buat teman-teman yang selalu bolos agamanya, selalu kehilangan SKS gitu ya ketika pada saat itu ujian. Jadi buat teman-teman yang selalu bolos ya waktu belajar agama, konsumsi buku ini karena insya Allah kita akan memenuhi diri kita dengan yang hak gitu ya. Kita juga ikhlas ketika kita dikosongkan oleh Allah agar diisi la ilaha illallah dengan cantik. Insya Allah seperti itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa order algoritma syurga.